Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kali ini kisah lucu. Kisah lucu yang ke-20. Kisah lucu yang ke-20 ini adalah tentang pendidikan, tentang teori evolusi. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu saudara serta pendengar sekalian, ada suatu siaran yang lucu dari Australia yang memakai bahasa Indonesia, tapi logatnya logat Melayu Deli. Apa katanya? Pengumuman bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian. Sekarang ini katanya sudah ada pengakuan dari manusia dari Inggris yang bernama Charles Darwin dan diikuti oleh manusia-manusia pakar-pakar yang lain, yang isinya menyatakan bahwa sudah ada kesepakatan dari ahli biologi bahwa manusia itu bersaudara dengan monyet atau dengan kera. Kata penyiarnya bahwa manusia itu bersaudara dengan kera. Akan tetapi dari pihak kera belum ada kesepakatan bahwa mereka itu bersaudara dengan manusia. Hanya manusia yang mengaku bersaudara dengan kera, sedangkan kera tak pernah mengaku bersaudara dengan manusia. Ini lucunya. Kenapa itu lucu? Itu saya dengarkan 25 tahun yang lalu di radio Australia berbahasa Indonesia. Lucunya itu, saya sedang asik waktu itu mengkaji tentang asal-usul manusia di permukaan bumi ini. Nah, menurut kajian sejarah, tanda-tanda kehidupan manusia ada di muka bumi ini adalah 250 juta tahun yang lalu. Nah, jadi 250 juta tahun yang lalu sudah ada tanda-tanda kehidupan manusia di muka bumi ini melalui peralatan-peralatan yang ditinggalkannya. Umpamanya adanya lesung, adanya kuali dari keramik, kemudian ada alat-alat pemotong terbuat dari tulang yang ditajamkan. Itu dilihat zat kimianya di laboratorium, peralatan itu sudah berumur 250 juta tahun yang lalu. Nah, maka para ilmuwan menyimpulkan bahwa manusia berakal yang pandai menggunakan alat tinggalnya di dalam gua-gua itu sudah ada sejak 250 juta tahun yang lalu. Pertanyaannya, apakah itu Nabi Adam yang munculnya di bumi ini 250 juta tahun yang lalu? Nah, disinilah munculnya berbagai-bagai teori, termasuklah teori evolusi dan teori-teori yang lain diperbincangkan orang. Nah, jadi Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, di dalam Al-Quran surat Al-Insan, itu surat 76 ayat 1 menyatakan, hal ata'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Sadaqallahul azim. Artinya, bukankah sudah datang suatu masa dahulu di mana di muka bumi ini sudah ada suatu makhluk yang mirip-mirip dengan manusia tetapi bukan manusia. Nah, itu dia. Kita baca di dalam tafsir Al-Azhar Hamka dalam menafsirkan surat Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Artinya sesungguhnya Allah akan menciptakan
di muka bumi ini suatu makhluk yang akan menjadi penata bumi, pengatur bumi yang disebut dengan khalifah. Nah, dalam hal ini tafsir itu menunjukkan yang khalifah itu adalah Nabi Adam dan keturunannya akan menjadi khalifah di muka bumi. Apa maksudnya menjadi khalifah itu? Ada dua hal. Pertama, pengganti makhluk-makhluk raksasa sebelumnya. Jadi khalifah itu artinya pengganti. Tapi ada arti yang kedua, khalifah itu artinya pengatur, penata. Jadi manusia inilah, manusia keturunan Adam ini penata kehidupan di bumi, menata tanam-tanamannya, menata lingkungannya, sungainya, paritnya, jalan-jalannya ditata, tidak boleh dirusak. Nah, itu yang dimaksud dengan khalifah di dalam tafsir itu tadi oleh Hamka. Nah, jadi Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, teori evolusi yang diungkapkan oleh Darwin itu ada dua versi pula. Ada versi lamar, katanya bukan hanya manusia berevolusi, tapi juga tumbuh-tumbuhan hewan berevolusi. Umpamanya lamar mengatakan dahulunya jerapah itu lehernya pendek, tetapi karena makanannya itu bahagian daun kayu yang tinggi-tinggi, maka setiap harilah dia mengangkatkan kepalanya ke arah daun yang tinggi-tinggi, sehingga lehernya makin lama makin panjang. Keturunannya itu lehernya menjadi panjang karena dia hanya mengambil makanan bagian di atas, dia tidak mengambil bagian di bawah. Itu menurut lamar. Evolusinya namanya itu evolusi secara bertahap-tahap, secara perlahan-lahan, jadilah jerapah itu lehernya panjang. Sedangkan menurut Charles Darwin tidak begitu. Katanya memang alaminya jerapah itu lehernya panjang semua, semuanya panjang. Mana yang agak pendek sedikit, itu dia tidak sempurna mendapat makanan, maka melalui seleksi alam, disebut dengan natural selection, melalui seleksi alam, yang agak pendek lehernya itu tidak panjang umurnya, dan lama-kelamaan yang berleher pendek itu mati. Hanya yang berleher panjang saja yang bisa hidup karena dapat memakan daun-daunan lebih banyak. Sedangkan yang leher pendek hanya sedikit mendapatkan makanan sehingga tidak bertahan untuk hidup. Tidak bertahan disebut dengan the survival of the fittest. Artinya persaingan dalam kehidupan dunia ini. Survive itu artinya perjuangan. Atau istilah lain disebut dengan life for struggle, struggle for life. Life for struggle, hidup ini untuk berjuang, struggle for life, berjuang untuk hidup. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi kisah lucunya ini adalah para penyiar radio Australia itu tadi mengatakan belum ada dari pihak monyet mengaku bersaudara dengan manusia. Saking tololnya manusia mengaku bersaudara dengan monyet. Jadi manusia itu lebih tolol daripada monyet. Begitu kisah lucu yang disampaikan oleh sang penyiar. Nah, jadi Bapak Ibu serta saudara sekalian, bagaimana kita menyikapi hal-hal yang seperti itu? Nah, kita menyikapinya adalah dengan dua hal. Pertama, menyikapi sebagai orang beragama tuntunannya ayat Al-Quran dan hadis. Bagaimana keterangan Al-Quran, bagaimana keterangan hadis tentang manusia pertama, Adam, asal-usul manusia. Yang kedua barulah melalui sains, melalui ilmu pengetahuan. Yang keduanya itu tidak bisa dipisahkan. Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu pengetahuan beberapa derajat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan tinggikan orang yang beriman di antaramu dan orang yang berilmu. Nah, jadi kalau beriman saja, tidak berilmu tidak akan ditinggikan oleh Allah.
Sebaliknya hanya berilmu saja tanpa iman tidak juga akan ditinggikan oleh Allah. Karena itu harus dua, iman dan ilmu. Nah, demikianlah Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Semoga kisah lucu yang kecil itu tidak begitu banyak, kecil ya. Oh, boleh. Nah, demikianlah Bapak Ibu saudara sekalian, kita sudahi dahulu pada sore hari ini. Semoga Allah meridai kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai kita ke daerah mana? Ya, sini ada kue apa? Kue apa ini? Kue donat mau? Iya. Pernah makan donat kan? Pernah makan donat? Coba tak? Nggak tahu kalau ada yang menarik. Masya Allah.